tidak khusyuk itu aneh sebenarnya. Menurut Allah ya, kitabnya. Arti khusyuk itu al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu artinya rasa ajrih marang Gusti Allah. Mau ditanya, khusyuk boten? Boten. Ajrih boten? Ya wis, khusyuk apa berarti kan? Masalahnya apa nih? Masalahnya apa lagi? Orang khusyuk itu kita ini seharusnya bisa khusyuk semuanya. Cuman kenapa kita mengatakan saya tidak bisa khusyuk? Karena masih konsepnya khusyuk itu konsentrasi. Padahal alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu. Alladzi yaraka, dia Allah yaraka. Yaraka itu Allah melihat kita ketika salat. Jadi kita itu dilihat Allah. Ketika berdiri dilihat Allah, rukuk dilihat Allah, fisajidin sujud dilihat Allah, sehingga dia tidak berani cepat-cepat sholatnya. Setelah sholat dia pertahankan sholatnya. Faida qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum faida ma'nantum faqimus shalah. Setelah engkau selesai sholat, maka tetaplah berzikir pada Allah, qiyaman sambil berdiri tetap ingat Allah, wa qu'udan tetap ingat Allah, berbaring tetap ingat Allah, dipertahankan dari Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita berzikir sambil berdiri, jalan zikir terus tanpa terputus. Maka otomatis akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa terjaga? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan selalu berzikir dan terputus. Itu yang kita lupa. Jadi, mudah-mudahan hari ini kita bisa khusyuk. Amin. Saya kanker. Nah, ini yang paling penting. Ustaz, tolong dibacakan Ustaz biar jelas dasar-dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumul khusyu' lughatan wa syar'an. Jadi kita belajar memahami mafhumul khusyu' lughatan wa syar'an dari sisi bahasa maupun hakikat. Khusyuk itu dari sisi bahasa itu apa? Kita sering bertanya, khusyuk itu apa? Dari sisi bahasa itu apa? Hakikat khusyuk itu apa? Enggak. Al-khusyu'u lughatan, khusyuk dari sisi bahasa, min kalimah khasya'a, dari kalimat khasya'a. Al-kha wa shin wal 'ain aslun wahidun. Kha, shin, ain asalnya satu. Khasya'a Yadullu 'ala tadamun, menunjukkan yadullu 'ala tadamun, menunjukkan arti tenang. Khasya'a idza tatawana, khusyuk itu arti tenang. Jadi orang yang tenang itu khusyuk. Ada. Maka orang khusyuk itu pasti tenang, baik fisiknya maupun hatinya. Maka setiap gerakan dari sisi fisik, gerakannya harus tenang, berdiri harus tenang, i'tidal harus tenang, bacaan harus tenang. Tidak boleh membaca Al-Quran cepat-cepat, terburu-buru, wayangkuru fi sujudi, terburu-buru dalam sujud, dan bacaannya harus dibaca cetok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
dibaca Al-Fatihahnya harus cepat, bener langsung. Walaupun sholat zuhur kadang-kadang tidak baca. Banyakan kita ketika sholat yang tinggi dizaharkan, kebanyakan kita rata-rata kok cepet sholatnya. Padahal itu harus dibaca, nggak mungkin sholatnya cepet. Kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak kita semuanya kalau sholat zuhur pasti cepet, gitu kan? Apalagi sholat sunnah. Allah Akbar. Lambingnya gini toh. Gimana tuh? Soalnya ini buatan obat. Nah ini buatan obat dia cepet. Makanya obat. Nah buatan obat dia cepet. Ini gila buatan obat ini. Padahal Al-Fatihah yang obat itu rotok suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah dicepet toh angel. Karena sering kalau amati tiang sholat sunnah terutama, kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Terus rukuk ini sampai kita ikut terganggu, padahal kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Terus rukuk baru bersujud. Dengan baca surat selesai sudah rakaat kedua dan salam. Ya Allah, mau itu mau akhirnya membatalkan surat saya. Karena tidak mungkin kalau nggak dibaca itu nggak mungkin, pasti dibaca cepat. Padahal sholat itu artinya yuhadibu rabbah. Sholat itu berbincang-bincang, ngobrol. As-sholatu bimana ad-du'a. Sholat itu mendoa. Al-Fatihah itu rukun sholat dan itu maknanya berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau saya menyembah Engkau, kepada Engkau saya minta tolong ya Allah. Lalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, saya minta petunjuk ya Allah, kasih petunjuk ya Allah. Kalau punya problem, ihdinas siratal mustaqim, ihdina. Rasulullah juga baca ihdina, ya. Dapat apa Nabi? Ihdina Nabi dapat namanya wahyu. Ihdinanya sahabat Nabi namanya tahdis, muhaddatsin, petunjuk juga artinya. Untuk saya apa? Ihdinanya Abu Bakar minta petunjuk berupa apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan doanya Abu Bakar. Kenapa? Dia menggunakan firasah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah dan petunjuk itu bisa ditangkap. Fa fahamnaha Sulaimana. Maka Nabi Sulaiman diberi kepahaman namanya ifham, sama dengan wahyu. Kalau kita namanya firasah atau ilham. Orang dapat ilham, tujuan sholat untuk dapat ilham. Ilham ada dua. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatannya. Lu jahat itu ternyata ilham. Pengen nyolong, jenenge pengen berzina itu orang sing nyuruh berzina, ditahan bukan sakit, enten sing nyuruh, sinten sing nyuruh itu. Nah lho, setan. Sing nyuruh itu adalah
sendiri. Lu kok sakit? Kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarinun. Sapa-sapa atine sing ora berzikir Allah, akbar Allah, tetap Allah akbar, hadirnya Allah kirimkan setan. Nuqayyid lahu syaitanan, Allah kirimkan setan masuk ke dalam hatinya, yajri majrad dam, sampai mengalir ke dalam darah, setan masuk ke dalam darahnya, sehingga apa? Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Istahwadha 'alaihi syaitan fa ansahu dzikrallah. Nah, hari ini makanya kenapa kita harus serius khusyuk untuk melawan setan yang masuk. Allahu Akbar, pasti angkat tangan. Orang mengucapkan Allahu Akbar pasti baik. Kok saya nggak baik, Ustaz? Salah ide. Coba terjemahkan. Orang yang angkat tangan, kal asir mustaslim. Orang yang kalah sama Allah, angkat tangan. Kal asir mustaslim. Tadinya saya sombong, saya merasa hebat, paling angkuh, paling luar biasa hebatnya. Ketika baca Allahu Akbar, kalau dihayati hebatnya gimana? Coba rasain. Kalau dibaca benar. Ketika Allahu Akbar itu zikir, betul? Zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang baca Allahu Akbar pasti tatma'innul qulub. Lek boten tatma'innul qulub berarti Allahu Akbarnya pasti derek jeru. Berarti baru sampai di tenggorokan. Kenapa? Wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunan jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Sebutlah nama Allah, yaitu Allahu Akbar fi nafsika, tekon jero bodo sing jero, bukan ngriki Allahu Akbar. Sampai tentang sampai tentang Allahu Akbar, sampai tentang nek tekon jero Allahu Akbar sekali saja bergetar. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit dan hati. Berarti Allahu Akbar sing jero menggetarkan hati dan fisik. Berapa tahun sholat? Ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman banyak orang sholat, yusalluna, mereka sholat, wa la yusallun, ini orang sholat. Apa enggak sholat? Tipis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Allah tipis, derek jeru. Berubah banget, boten pasti berubah. Sing berubah niku sing ngerti maknae Allahu Akbar iku apa. Gitu? Angkat tangan. Kan asir mustaslim, seberitahuan perang yang kalah. Saya kalah dengan Allah. Allah, makanya ketika kalah bilang apa? Allahu Akbar. Orang kalah pasti mengucapkan Allahu Akbar. Sebab sebelum Allah Akbar, fatakabbar iblis. Iblis juga membanggakan diri. Iki wekku, iki tekku, sapa sing wani ambek aku? Ana khairu minhu, aku hebat, aku bisa iki, aku presidenmu, aku jaksamu, aku polisimu, aku polisi, aku apa? Ayo apa?
belok matinya dia jatuh. Yakhirruna lil-adqan, saya menutup wajahnya menangis. Yabkuna, menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, menangis itulah akhirnya dia khusyuk. Menangis itulah akhirnya khusyuk. Kenapa menangis? Karena pasti khusyuk. Sing menangis itu pasti khusyuk. Kenapa nangis? Takut. Maka kita Allahu Akbar, menangis. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatma'u ayunuhum wa taqsha'irru juluduhum. Karena keadaan semua sahabat Nabi, tatma'u ayunuhum, keluar air matanya kalau salat. Wa taqsha'irru juluduhum, bergetar seluruh kulitnya, merinding semuanya. Ini yang kita nggak punya. Wajib nggak? Wajib, kudu ada. Kenapa? Tanda iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan. Orang beriman itu disebut Allah darurat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, dibacakan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, kita itu tidak pernah begitu. Apalagi nangis, bergetar saja tidak. Syukur kita itu datang ke masjid walaupun tidak bergetar. Gimana? Jangan bergetar kan masjid. Buat ada getaran, alhamdulillah. Tidak punya getaran tapi belum di masjid, lumayan. Kamu ibu ke masjid. Kan getarannya banget. Tapi datang ke masjid tinggi. Kata malaikat, gak apa-apa. Yang penting di masjid, lumayan daripada enggak. Karena wajib, butuh berangkat. Khusyuk gak khusyuk, wajib ke masjid. Titik, terus aku ngaji mas, aku butuh nangis. Orang bisa nangis, gak apa-apa, melaku. Gak bisa nangis, gak apa-apa, melaku. Kalau butuhnya nangis, suruh pahalanya datangnya orang kayak gini pun dan pahala banyak. Wis gak bisa nangis, wis gak khusyuk, wis gak ngerti deh, melaku ini gak kecil. Kamu surga. Ini pengen nangis gak nangis. Wis rasa mencit orang nangis. Gimana? Wis rasa mikir nangis. Mudah-mudahan ditangiskan oleh Allah. Insya Allah, ya kan? Kalau nangis terus tak bukan bujuku kalau awal kawin mana? Keliru itu bukan nangis namanya. Nangis yang sesungguhnya adalah rasa cinta kepada Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan rasa cinta terus-menerus dalam hati, berupa kecintaan dan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, menghiasi hati. Ketika cinta dan iman masuk, wa karraha ilaikumul kufra, Allah bencikan kepada kalian kekufuran, kefasikan. Hati dicopot kefasikannya, sifat maksiat dalam hati dicabut oleh Allah, yang ada cinta dan iman. Makanya orang punya cinta dan iman kepada Allah, salatnya khusyuk.
Jarang gitu. Quran itu ada, cuma Qurannya nggak pernah diterjemahkan. Qurannya ada. Ayatnya ada. Bergetar ada nggak? Nggak ada. Ini mulai nol lagi gitu. Wajib bergetar. Nah ini kita mulai satu-satu. Dipreteli alon-alon. Kita sekarang udah cukup, mungkin cukup pun. Kita sudah minimalis. Sekarang ingin angkat sedikit-sedikit. Yang kemarin sah nggak? Sah. Ngajinya sah betul? Sah. Saya ingin nambah. Yang kemarin jangan sesali karena itu proses. Kita mau nambah lagi ya. Takbirnya dibetulkan ya. Bacaan Al-Fatihahnya kan dibetulkan. Jangan malu. Walaupun nenek-nenek tetap ngaji Quran, terutama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hati-hati ya, Al-Fatihah ini pun sholat harus belajar betul-betul sampai masa arinil huruf betul-betul baca. Karena itu betul. Nah itu salah, maka sholatnya batal. Ojo isi belajar nenek, walaupun sudah nenek-nenek tak ojo Quran anak-anak sangat nenek. Isi pun ya. Belum deh. Terus sholatnya jangan cepat, nggak boleh. Gimana kalau imamnya cepat, makmum semua batal? Lanjutkan Ustaz tentang bagaimana tumaknina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Jadi Rasulullah masuk satu masjid. Fadakhala rajulun, Datanglah seseorang laki-laki, fasalla, lalu dia sholat. thumma jaa fasallama 'ala an-nabi. Kemudian datang kepada Nabi lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membalas salamnya. faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dan beliau bersabda, ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Fasalla, Artinya batal. Lalu dia sholat lagi. Jadi yang pertama, setelah sholat mengucapkan salam, kemudian datang kepada Nabi. Nabi langsung mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Kemudian dia sholat lagi. thumma jaa fasallama 'ala an-nabi. Sumaja'ah fasallama 'ala Nabi. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi, mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu Nabi tetap mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembali sholat karena engkau tidak sholat. Batal. Salasa. Sampai 3 kali. Jadi kenapa
disuruh sholat ulang lagi karena sholatnya terlalu cepat. Kebetulan Nabi itu lagi duduk setelah sholat sunnah. Sahabat ini duduk di sampingnya, berdiri sholat. Allahu Akbar. Dan sholatnya cepat sekali seperti kita. Terus Allah, terutama sholat sunnah. Allah, Allah Akbar. Allah, Allah Akbar. Nah, oleh Nabi sholat seperti ini dilarang. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Artinya apa? Apa yang dilakukan Nabi bukan bacaannya, gerakannya. Karena sholat sunnah nggak kelihatan, nggak kedengeran. Maka yang diamati oleh Nabi gerakan-gerakannya. Ila kunta ila sholati fakabbir. Apabila kau di sholat maka takbirlah. Letakkan fi udhunain au fi mankibaini. Berarti fisiknya banget. Kalau tadi gini, Allah. Sehingga tidak diletakkan di tempatnya. Letakkan fi udhunain sini. Au fi furu sini. Au fi mankibaini di sini. Jadi ibu-ibu sakit sampai tenang sakitnya. Kenapa? Sifat yang sekarang ini mengenaskan itu hati-hati kadang-kadang ini ceblok, seret, lengannya ketok, itu batal sholatnya. Ini gitu, bahaya. Gitu. Kalau kena zaman dulu kan ditalani, ya, tapi kelihatan telapak tangannya boleh. Ya nggak boleh itu sebelah sini. Ini jangan begini, ini pun batal. Hati-hati, anak remaja sekali. Allah, bro, kelengnya gitu. Nah ini tidak boleh. Kemudian Sumatra matayasara ma'aka al-Quran, baca Al-Quran yang paling gampang setelah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca yang karena itu rukun, maka dibacanya harus tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam. Waqafa intadara jawabahu. Dia dan tunggu jawaban Allah. Gantian. Seperti gantian. Ar-Rahmanir-Rahim. Asma ala yabdi. Maliki yaumiddin. Majjada yabdi. Iyyaka na'budu. Ini terkuku kata Allah. Wa iyyaka nasta'in. Wa li'abdi mas'alah. Untuk apa kau minta apa? Jangan mau boleh gitu. Jadi sama Allah itu seperti dialog. Makanya bacaannya harus baca dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seandainya sholat sendirian, sholat sunnah, kira-kira bacanya kayak ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan cepat-cepat. Ini pun sudah cepat. Jangan dilebihkan lagi. Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, dan itu membatalkan sholat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Allahu Akbar setelah baca Al-Fatihah, lalu ruku. Allahu Akbar. Fa idza raka'ta fa'dhur hataka 'ala rukbatayka summa farqa sabiaka thumma hatta ya'budu kullu 'udwin wa khada. Apabila engkau ruku, letakkan tanganmu pada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarimu, letak di lutut, buka jari-jari digenggam, lalu diamlah. Thummakus hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'alahu. Lalu diamlah sampai terasa tulang-tulangmu benar-benar diam. Rukunnya ini, bacaannya sunnah.
Nah, loh, jenengan milih sunnahnya apa rukunnya? Nah, kebanyakan milih sunnahnya udah dibaca tapi tidak tumainah, maka batal sholatnya. Ini batal insyaallah. Allahu akbar. Subhanallah. Itu batal semuanya. Baca sudah saya baca 3 kali tadi baca. Nih, Allahu akbar. Subhanallah. Padahal disuruhnya sumarka hatta tatma'inna ro'at. Rukuklah kamu sampai tumaknina dalam rukuk. Bagaimana tumaknina? Fa'idoro kata fa'dokro hataika ala rukbataika summa fardij asobi'aka summa hatta yahuda kullu udwin ma'udam. Apabila kamu letakkan kedua tangan pada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarimu sampai tenang. Sumakus, lalu diamlah. Jangan baca dulu, tenang dulu sampai tulang-tulangnya betul-betul terasa. Tenang. Sami Allahu liman hamidah. Kebayangan kita ini Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Apalagi kita ke Mekah, Indonesia pasti banyak yang keliru. Imam di Mekah Sami Allahu liman hamidah, biasanya imam diam dulu. Karena kita kebiasaan Indonesia Sami Allahu liman hamidah, sikilas tangan terus kita dulu dicincing, pengen cepet sujud dorong wayahe sing suwe. Gimana? Nah itu. Nah, kebanyakan kita kebiasaan refleks sholat di Indonesia cepat sehingga kaki diangkat. Ini sudah membatalkan sholat. Harus tenang. Hatta tatma'inna. Ya. Qa'idan, sajidan, semua harus tenang semuanya. Nah, karena ini rukun sholat, maka rukun hukumnya salah satu saja. Rakaat pertama tumanina, rakaat kedua tidak tumanina, maka hukumnya batal. Terakhir nih, tidaknya cepat. Semua tumanina semuanya satu saja. Sami Allahu liman hamidah Rabbana, terus gini batal, maka batal semuanya. Beda dengan bacaan. Kalau bacaan niat itu ada dalam hati, itu rukun sholat. Takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian baca Al-Fatihah, itu rukun sholat. Jika tidak baca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Yang kedua, tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu rukun sholat yang baca apa? Tahiyat akhir. Tahiyat awal sunnah. Cepat ya? Jelas ya? Nah, itulah kesimpulannya. Coba lanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la yusalli sittina sanatan. Sesungguhnya seseorang telah sholat 60 tahun dia sholat. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Tak satu pun sholat yang diterima oleh Allah, walaupun sholat kalian 60 tahun sholat, tapi tak satu pun sholat yang diterima oleh Allah. La'allahu yutimmu ruku'a. La'allahu yutimmu ruku'a, ada kalanya dia tumakninah ketika rukuk. Wala yutimmu sujuda. Wala yutimmu sujuda, tetapi tidak tumakninah di dalam sujudnya. Wa yutimmu sujuda. Wa yutimmu sujuda, ada kalanya sujudnya dia tumakninah. Wala yutimmu ruku'a. Tetapi tidak tumakninah di dalam rukuknya. Batal. Walaupun 60 tahun sholat, kalau rukuk
rukuknya tumanina, sujudnya tidak tumanina, maka batal salatnya. Walaupun 60 tahun sholatnya tidak diterima. Apa yang dirasakan? Kata Nabi, langsung Nabi komentar, "Lau mata hala ala hadihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau kau mati dalam sujudnya, rukuknya cepat seperti ini, tidak tumanina dari satunya. Wa yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujudah. Lau mata hala ala hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, engkau nanti matinya mati kafir. Nauzubillah min dzalik. Padahal salat kita itu hampir begitu semua, terutama pas Ramadan, salat tarawih 23 rakaat. Sak witire ngeri wis gak sah mlebu neraka. Pripun lanjut tarawih ngoten. Soal Ustaz kesuwen, loh memang salat itu suwe. Dilihat sama Allah aja kan kelamaan. Nabi sholat tahajudnya rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kapok deh. Rukuknya lamanya di qadri qiyami. Rukuknya Nabi lamanya itu sama dengan bacaan surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Sing diwaca pendek, Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pendek tapi diemnya sama lamanya dengan baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Sujudnya Nabi i'tidalnya intasoba qaiman hatta yaqulan nas wa nasyan. I'tidalnya juga lama. Sujudnya ini hanya tahajud ya. Enggak boleh kalau sholat isya bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Makanya mereka bukan dilarang oleh Nabi. Karena Mu'adz bin Jabal pernah ketika sholat isya membaca surat Al-Baqarah, jamaahnya berunding semua. Sampai dikabarkan ke Rasulullah, ya Rasul, semalam saya sholat isya bersama Mu'adz bin Jabal yang dibaca surat Al-Baqarah. Lalu Nabi mengatakan, ya Mu'adz, akankah kamu akan menjadikan umatku akan pergi meninggalkan Islam gara-gara engkau baca surat Al-Baqarah, karena umatku tidak akan mampu. Maka lihatlah di belakang ada kakek-kakek, di belakang ada nenek-nenek. Perhatikan belakangnya. Cukup surat yang pendek-pendek saja yang mereka itu cukup. Akan tetapi tetap tumaninah di dalam rukuk dan sujudnya. Cepat ya? Jelas ya? Kalau kira-kira imamnya pas sholat isya, kecuali tahajud, boleh nggak tahajud baca Al-Baqarah? Boleh. Baca Yasin sekaligus Fatihah dan Barok, tekno Al-Baqarah, juz amma tekno, wis kapok boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya, jamaah hatta hamadtu bi amri su'i wa haqqan an amri dawa Nabi. Sahabat Nabi pernah ngeluh tapi tidak berani ngomong. Wa haqqan, apa yang kau keluhkan? Udah wa adhan Nabi. Aku pengen cepat duduk meninggalkan Nabi salat karena gak kuat, karena bacanya panjang-panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Rakaat pertama, yang kedua adalah apa? Al-Maidah. Al-Maidah sama Al-An'am. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah, Al-An'am. Oke. Kalau kita baru bisa jenggot TikTok. Ini lumayan. Untuk jenggot TikTok sunnah Nabi, tapi tahajud tidak tahu tahajud. Gimana? Kita itu tahajudnya jarang, jenggotnya ini gitu. Ya isi lah. Sing tahajud wajib jenggotan
Sing jam berapa wajib tahajud? Kumin laila ikhwanina. Sehingga sampai kalimat kum itu fil amal perintah saja itu. Iya. Iso tinggalkan tahajud. Kalimatnya nek iso tahajud itu tidak ada kata-kata itu. Sampai nek iso, ya pasti gak iso. Nek iso tahajud ya betul. Itu saya betul iso. Nek iso dan hadis ayatnya itu kum. Kalimatnya perintah filama. Kum min laila illa qalila. Walaupun sedikit tetap tahajud. Wajib betul. Tapi kalimat perintah wajib betul. Tapi perintah. Ayo, gue di jalan jawabnya gimana? Kalau saya pribadi gimana? Tak wajib lo diri, tak paksa. Isi soalnya. Isi apa? Kalimatnya. Aku tanya siro. Sehingga Gusti Allah, Gusti. Walaupun ngantuk-ngantuk tak ngadeg. Sifatnya apa itu? Maksa. Tak wajib berdiri. Insya Allah lekwani ngadeg maksa Allah berkati. Ya ja'alna makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wallahi. Aduh, semangat ya. Harus semangat ya. Betul. Terus, Ustaz. Sambil orang. Bismillah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu lailan tawilan. Nabi itu sholat itu berdiri lama sekali lama sholatnya itu. Wa yatalazzadu bidzalik. Kenapa sampai lama? Dia merasakan wa yatalazzadu bidzalika. Dia berhati lezat, nikmat. Wa qala Imam Al-Hasan. Saya nggak percaya ada nikmat itu aneh. Orang nonton Ahmad Dhani itu konser ngadeg kabeh. Boten nunggu ngadeg sedaya. Berjam-jam kok kuat wis. Ayo ngomong. Dia sholat protes. Nonton Ahmad Dhani ngadeg kabeh. Ayo. Lho gitu. Ya boten. Kampanye sampai ngadeg panas-panas. Ayo. Dukung saya. Ketika panas-panas. Tengok matahari. Rakaat cuma 2 rakaat salat sunnah. Zuhurnya 4 rakaat. Tak kuat. Ini untuk saya, nabuin saya sendiri. Kok iso gitu loh. Nonton bal-balan jam 1 bengi sampai subuh. Kuat. Terus kemarin setahun kalau sisa saya belum bal-balan tapi gak tahajud. Iya betul. Loko dhewe mawon, loko dhewe. Dus iki. Nek awake dhewe tapi awake dhewe dus iki. Kalau balhum akon. Kayak binatang ternak. Balhum akon. Boleh dong bilang dus tapi awake dhewe tapi. Aja nek wong ditakoni wong ngono. Oh, dus iki tak kulo dhewe. Nek gak tahajud iku dus semua. Karena pakai kamar Islam boleh gini. Kita kan ngomongnya rela nggih, ngapunten nggih, boten saged basa. Tapi ikhlas. Jenengan ikhlas? Ikhlas nggih. Mulai gerundeng aku didongakno wae. Ngapunten nggih. Boten. Pun kesimpulan ngoten. Terus pertama yang diperhatikan adalah waktu-waktu sholatnya lalu takbirnya Allahu Akbar letakkan fi udhunain au fi mankibain lalu baca Al-Fatihah jangan cepat-cepat seperti bicara yuhati rabbah seperti bicara ini kalau bicara alon-alon sampai dimengerti yang dibicarakan sadarlah taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul jangan kau dekati sholat wa antum sukara nek kita itu tidak sadar hatta orang sanate sholat itu ta'lamu ma taqul kowe ngerti apa sih dia ngomong Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan orang cinta. Enggak cinta enggak bisa. Coba terjemahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji. Kalau enggak cinta tidak bisa memuji. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna ala abdi hamdaku menyanjung-nyanjung. Kalau enggak cinta dia enggak nyanjung Allah. Maliki yaumiddin. Majja dan abdi hamdaku mengagungkanku. Hanya orang cinta yang memuji, menyanjung, mengagungkan, hanya cinta. Baru iyyaka na'budu, hanya orang cinta yang menyembah. Na'budu wa iyyaka nasta'in, karena cinta dia minta tolong sama Allah. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, buka hati saya, petunjuk di aku betul ya Allah. Suatu luar biasa, jangan sampai ditinggalkan. Kita. Yang terakhir, khusyuk itu tenang. Sampai ada tandanya nanti, mudah-mudahan dapat. Hari ini tak dapat, disampaikan tidak lengkap karena waktunya tidak ada. Sebab ketika takbir Allahu Akbar, taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Taqsha'irru gemetar. Minhu darinya juluduhum, kulitnya gemetar. Khusyuk itu gemetar. Allahu Akbar, gemetar. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqma'u a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum. Semua sahabat Nabi taqma'u a'yunuhum, air matanya selalu meleleh kalau salat. Wa taqsha'irru juluduhum, dan bergetar kulitnya semua berinding. Ciri-ciri itu kita cari sampai ketemu. Berapa persennya ya Rasul? Separuhnya harus khusyuk, sepertiganya nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sampai usbuha. Separuhnya harus dapat. Kalau nggak dapat sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, kudu dapat sekali-kali ada tangisannya. Ya, yakhiruna lil arkan yakuna wa yaziduhum khusyu'a. Orang khusyuk gak kuat sama Allah, dia suka melepro. Lalu sujud yakuna, ketika nangis itulah wa yaziduhum khusyu'a, ketika nangis itulah muncul khusyuk. Hampir gak dapat. Sampai Nabi mengatakan di awal ilmi yurfa'u minan nas al-khusyuk yushiku an tadkhula al-masjid al-jami fala tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia khusyuknya dulu, sehingga engkau datang ke masjid untuk sholat berjamaah, fala tara fihi rajulan khashi'an, engkau tidak ketemu lagi khusyuk sholatnya. Yuk kita mulai dari kita. Mulai dari kita maksimal sampai dapat. Berapa persennya Rasul? Separuhnya. Al-Fatihah khusyuk, rukunya enggak khusyuk, enggak apa-apa. Tidaknya tidak khusyuk, sujudnya khusyuk. Subhanallah bihamdihi, subhana bil jabarut wal manabut wal kibriya wal azama. Nangis di situ. Rabbi firlinya nangis, Rabbi firli, maafkan saya. Walhamdulillah, ya Allah, wajibul warfa'an, angkat derajat saya. Khusyuk ya Allah, aku minta rezeki ya Allah. Wahdi ya Allah, beri aku petunjuk. Wa'afi ya Allah, beri aku afiat, kesehatan ya Allah. Dan kita tidak pernah minta rezeki, tidak pernah minta sehat, tidak minta barokah, tidak pernah minta ampunan. Padahal seandainya kita membaca Rabbi firli setiap hari, berapa kali kita bicara itu? Wallahi, kalau kita disampaikan dulu dengan ihsan, saya bilang Rabbi firli, otomatis nanti baca lagi Rabbi firli. Satu hari ini saya baik. Kenapa baik?
barusan saya minta maaf sama Allah. Tadi saya marah sama istri saya, lalu saya minta maaf sama Allah dan juga minta maaf sama istri saya, maka saya jadi orang baik. Seandainya dipraktekkan Rabbi Feli warhamni wajibuni, dan dipraktekkan juga takbir Allahu Akbar, seandainya ngerti artinya, kita tidak akan sombong. Kenapa? Mengangkat tangan itu menghilangkan kesombongan. Karena Ustaz orang yang takut kepada Allah, seandainya itu dipraktek, maka khusyuk itu dibatasi, boleh separuhnya, sepertiganya. Tetapi kalau tumak nina, salah satu tidak tumakna, hukumnya batal. Jelas ya? Bedanya wajib sama rukun. Kalau rukun, salah satu saja tidak tumak nina di dalam gerakan sholat, maka sholatnya batal semuanya. Tapi kalau wajib, seperti perang fisabilillah, ketika Badar atau ketika Uhud kita kalah perang, belum sampai menang lalu mati, dapat jannah karena syahid. Sama dengan salat, ketika kalah gak sampai mampu 100% khusyuknya di tengah-tengah, yang dinilai oleh Allah yang khusyuknya, yang tidak khusyuknya dan dinilai, yang diambil khusyuknya. Berapa persen ya Rasul? Nisfuha, thuluthuha, rubuha, khumsuha, sampai usruha, sampai 1/10. Lalu kata Nabi, sampai kamu sempurna 100%. Itulah kira-kira kesimpulannya kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'ami, hamdan syakirin, hamdan wajibi na'amahu wa mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma la uqita lana kama athnayta ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu ala kulli hal. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.